Bab 55. Serangan batuk yang hebat tiba-tiba meletus di tempat yang gelap gulita. Orang itu masih terbaring di tanah. Dia gemetar tak terkendali dan berjuang untuk mengangkat tubuhnya tegak. Brad, lu akhirnya bangun. Kakek tua ini di sini mungkin telah dikirim mati bersamamu. Tetua pedang dengan lemah tanpa kekuatan berkata di telinga Suyun. Suyun yang linglung mengalami sakit kepala yang menyakitkan. Setelah penglihatannya kembali padanya, dia perlahan mengamati daerah sekitarnya. Dia terkejut dengan tempat itu dan bertanya, "Di mana ini? Apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu. Tempat ini sangat misterius. Gue bahkan tidak tahu bagaimana lu datang ke sini. Di mana-mana di gua ini melahap kekuatan dari roh. Jika lu tidak menemukan jalan keluar dari sini, cepat atau lambat, lu akan mati di sini," Penatua pedang memperingatkan. Melarikan diri, Suyun ingat. Dia sepertinya telah memasuki batu nisan dan benar-benar jatuh saat turun. Mungkinkah tempat ini hanya makam satu orang? Jika demikian halnya, maka pintu keluarnya harus berada di atas makam. Suyun buru-buru menatap ke atas, tapi bagian atasnya hanyalah lapisan udara yang gelap gulita. Tidak ada akhir untuk itu. Dari mana dia jatuh, sepertinya dia tidak akan bisa mengetahuinya. Ini tidak akan berhasil. Apakah dia benar-benar tidak bisa melarikan diri dari tempat ini? Suyun menarik napas dalam-dalam dan duduk kembali di tanah. Dia mulai menganalisis situasi. "Hai nak, lo masih punya waktu luang untuk duduk. Kakek tua ini menggunakan energinya sendiri untuk melindungimu. Apakah lo benar-benar berpikir bahwa lo bisa mengabaikan kekuatan tempat ini sendirian? Cepat temukan jalan keluar," kata tetua pedang. "Aku tidak bisa keluar." Suyun menghela nafas. Kemudian dia menceritakan tentang kejadian baru-baru ini yang terjadi pada tetua pedang. Setelah tetua pedang mendengar tentang situasinya, dia juga sangat terkejut. Ini disebut pemakaman naga langit dari keluarga Su. Bagaimana mungkin ada lorong bawah tanah di sini? Aku hanya tidak mengerti ini. Suyun berkata sambil berdiri dan dengan terhuyung-huyung maju. Aku merasa bahwa pintu keluar di atas gua ini seharusnya gerbang void terfragmentasi. Apakah itu yang hanya bisa masuk dan tidak pernah keluar, gerbang void terfragmentasi? Pintu ajaib jenis ini biasanya hanya digunakan untuk penyesatan. Mengapa ada gerbang seperti itu di sini? Aku tidak tahu. Meskipun demikian, satu hal yang pasti, harus ada rute yang benar untuk jalan di bawah batu nisan ini. Oleh karena itu, pintu keluar harus berada di tempat lain. Bagi kita untuk melarikan diri dari sini, satu-satunya pilihan kita adalah menemukan gerbang void terfragmentasi lainnya. Kami hancur, benar-benar hancur. Anak kakek ini di sini tidak dapat membantumu menemukan gerbang kekosongan terfragmentasi lainnya. Kali ini, gue benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkanmu. Tetua pedang berulang kali menghela nafas karena sepertinya tidak ada harapan bagi mereka. Untungnya, Suyun tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan selama situasi tersebut. Sebaliknya, dia tampak tenang dan tenang. Kemudian dia bertanya, "Senior, lu tidak perlu khawatir. Gue punya satu objek yang bisa membantu. Itu juga akan dapat memperpanjang sementara waktu gue harus tinggal di sini." "Oh," kata tetua pedang. Segera setelah itu, dia ingat dan dengan cemas bertanya, "Maksudmu kristal surgawi, kan?" "Tidak buruk." Suyun mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan kristal surgawi dari cincin spasialnya. Dia memandanginya sejenak. Dia menganalisis dengan fokus yang intens. Kemudian dia berkata, "Kristal surgawi hanya memiliki sedikit waktu tersisa sebelum sepenuhnya pulih. Saat ini, gue tidak berpikir itu bisa didorong. Gue pikir itu akan membutuhkan setidaknya 1 hari lagi." "Tunggu 1 hari lagi? Kita hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan kita masih harus menunggu 1 hari lagi." Tetua pedang itu mengguncangnya dan berkata, "Pada akhirnya, lu masih membutuhkan gue untuk membantumu. Nak, letakkan kristal surgawi di tanah." "Di tanah?" Suyun bingung. "Senior, apa yang lu coba lakukan?" "Letakkan saja." Baiklah." Suyun masih penuh keraguan saat dia menyelesaikan perintahnya. Setelah kristal surgawi ditempatkan di tanah, seberkas cahaya putih terang tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasial. Setelah garis terang muncul, itu menerangi sekitarnya dalam cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, cahaya menghilang ke dalam kristal surgawi. Saat Suyun melihat ini, dia tiba-tiba tampak tak bernyawa.
Bahkan orang bodoh pun bisa melihat apa yang dilakukan oleh tetua pedang itu. Nak, mengikuti ini, semuanya akan terserah padamu sekarang. Suara tetua pedang itu mengucapkan satu kalimat terakhir, tapi itu tidak bersemangat lagi. Suara itu terdengar lemah dan sakit-sakitan saat kehadirannya menghilang. Menguasai. Suyun menelepon beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Dia dengan lembut mengepalkan tinjunya saat emosi berputar di matanya yang sedih. Setelah itu, Suyun pergi dan mengambil kristal surgawi. Energi di dalam kristal surgawi sekarang telah sepenuhnya pulih. Itu sudah siap untuk digunakan. Sekarang, dia bisa segera mengaktifkannya. Kekuatan roh yang kaya mulai membanjiri tubuhnya, mengusir hawa dingin. Meridian dan darah beku di tubuhnya yang dingin mulai mencair. Tubuhnya mulai pulih perlahan. Dia bisa bergerak sekarang. Vitalitasnya sekarang hampir sepenuhnya disegarkan. Suyun menarik napas. Apakah dia masih berani ragu? Dia berdiri dan mulai menuju pintu keluar. Titik. Ledakan. Kekuatan spiritual besar yang berat menghantam dan berbenturan dengan pedang kapten penjaga. Lengan Su King Er tersentak ke belakang saat kelima jarinya kehilangan pegangan. Pedangnya terbang ke udara. Namun, dia tidak mundur. Dia hanya jatuh ke tanah. Dengan wajah putih pucat, air mata mengalir dari wajahnya yang lembut, diam-diam menangis. Akhirnya, cahaya harapannya telah padam. Dia putus asa sendirian, jauh dari semua orang. Su King Er, sudah berapa kali gue memberitahumu jangan berurusan dengan Suyun, dia bukan lagi tuanmu. Tapi lu, bukan lagi pembantunya, dia meninggal sebagai sampah, jadi mengapa lu sedih? Cepat kembali ke rumah utama dan berlatih. Jika terus menunda dan malas, maka lu harus menghadapi hukuman juga. Seorang pria yang tampak serius berteriak dari belakangnya. Melihatnya, orang dapat melihat bahwa dia membawa kerumunan murid ketika dia tiba di tempat kejadian. Aku ingin melihat Tuan Muda. Su King Er berkata menantang saat dia menekankan setiap suku kata. Kembali patriark berteriak. Namun, kata-kata itu tidak pernah didengar oleh Su King Er. Mereka hanya bisa melihat bahwa aura rohnya tiba-tiba melonjak. Aura rohnya tampak meledak seperti bom saat dia bergegas menuju pesona. Tangan halusnya mengepal saat kekuatan roh berbenturan dengan pesona. Dia menangis saat dia membanting mantra itu, cepat dan buka pesonanya. Gue ingin melihat Tuan Muda. Dia pasti tidak mati. Cepat buka pesonanya. Gadis itu bentrok dengan pesona itu lagi dan lagi. Dia menangis sambil terus meneriakkan kata-kata itu dengan suara serak. Dia benar-benar sedih. Semua penjaga kekaisaran memiliki ekspresi bodoh di wajah mereka. Saudara Yue yang bahkan lebih tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam hati Su King Er, Suyun sepenting ini. Suara mendesing. Saat itu, seorang elit wanita dari rumah utama menyelinap di belakang Su King Er. Dia menangkap dia benar-benar tidak siap saat dia menusuk tepat ke titik di leher Su King Er, titik Gue Puntur Chong Sin Kihai. Setelah Su King Er dipukul, pikirannya menjadi gelap dan matanya redup. Tubuhnya yang lembut segera runtuh ke tanah. Elit wanita dengan cepat memeluknya. Bawa ke sini kembali, patriark berkata dengan tegas. Ya, Pak. Elit wanita diam-diam merespons. Selain itu, tanpa perintahku, jangan biarkan siapapun di dekat sini. Jika mereka mencoba menerobosnya, bunuh mereka. Ya, patriark, semua orang berteriak serempak. Setelah mendengar ini, wajah Yue yang bersaudara tampak suram. Mungkin, mereka benar-benar tidak sabar menunggu Suyun keluar. Saudara laki-laki, kakak, Suyun akan kembali, kan? Xin Yue menyeka air matanya saat dia berkata sambil menggigit bibirnya. Tentu saja, dia pasti akan kembali. Xing Yang menjawab. Gemuruh. Suara keras meletus dari ruang gelap. Kemudian, kedua sisi dinding tiba-tiba berkobar dalam jumlah besar. Kekosongan gelap gulita diterangi dengan cahaya yang bersinar. Semuanya sekarang terlihat jelas oleh Suyun. Melihat api di dalam harmoni Flames Crystal, Suyun tiba-tiba sangat gembira. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berhasil mengaktifkan sumber cahaya di sini. Karena itu masalahnya, sekarang dia bisa menemukan jalan keluar di tempat misterius ini. Setelah memikirkannya, harapan samar muncul dari hati Suyun. Dia mempercepat langkahnya saat dia maju di jalan yang diterangi cahaya. Di sini, itu seperti istana megah. Dia diapit oleh pilar-pilar batu. Semuanya sangat luas.
Orang tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana tempat misterius ini dibangun. Di depan ada gerbang besar. Untuk wilayah yang begitu masif, pasti ada jalan keluar yang dibangun. Di depan gerbang berdiri patung prajurit terhormat memegang tombak di pundaknya. Ekspresi prajurit terlihat sangat bermartabat, seperti dewa perang, tidak ada kemarahan, hanya kekuatan. Su Yun bergegas melewati mereka. Jika ada gerbang, maka harus ada jalan. Saat ini, tubuhnya menggunakan kristal surgawi untuk sementara tinggal di sini. Namun, begitu efek dari kristal surgawi berakhir, Su Yun takut tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan yang melahap bahkan sebatang esens pun. Untuk bertahan dari cobaan ini, dia harus berpacu dengan waktu. Hanya saja, Su Yun tidak tahu apakah tempat ini memiliki jebakan, jadi dia harus hati-hati menganalisis lingkungan saat dia maju. Sarafnya teregang sampai batasnya saat dia mencoba untuk waspada terhadap sesuatu yang aneh di sekitarnya saat dia maju. Saat itu, sebuah suara yang dalam dan dalam melayang. Sampah kotor dan kotor, beraninya lu membobol situs master, apakah lu memahami besarnya dosa yang telah lu lakukan? Cepat berlutut dan gue dosamu kepada tuannya. Kalau tidak, gue akan mengubahmu menjadi abu. Suara itu menyerupai suara dua batu yang saling bergesekan. Saat dia mendengarkan, Su Yun merasakan tekanan tak terbatas pada tubuhnya. Su Yun segera melihat sekeliling. Dia hanya bisa melihat patung-patung tinggi memegang tombak, yang benar-benar menjadi hidup. Ini, sebuah konstruksi, jantung Su Yun melonjak. Patung itu tampak biasa, tetapi susunan roh sebenarnya diukir di bagian dalam. Kekuatan roh makhluk spiritual sebenarnya berasal dari set inti di dalam susunan yang rumit. Inti berada dalam keadaan tidak aktif, tetapi ketika seseorang dengan aura roh mendekatinya, itu akan diaktifkan. Maka patung itu akan bisa menjadi hidup. Konstruksi yang digunakan sangat aneh dan misterius. Sangat sedikit orang yang bisa membuatnya. Meskipun Su Yun tahu beberapa metode pembuatan artefak, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki kekuatan. Untuk membuat konstruksi elit, seseorang tidak hanya membutuhkan banyak waktu, tetapi juga membutuhkan banyak tenaga kerja dan dukungan keuangan yang kuat untuk membuatnya. Di dunia sebelumnya, Su Yun bekerja di bawah ahli konstruksi untuk jangka waktu tertentu. Di bawah pengawasannya, dia belajar beberapa hal dalam waktu yang singkat. Dia belajar tentang 5 kehidupan konstruksi. Untuk setiap konstruksi, ada 5 area kritis. Jika 3 dari 5 titik rusak, konstruksi akan segera berhenti berfungsi. Namun, untuk setiap konstruksi, 5 poin kehidupan tidak pernah sama. Untuk menemukan 5 poin kehidupan ini, tidak akan mudah. Su Yun perlahan mengeluarkan pedang berukir naganya saat dia menatap patung itu. Namun, dia tidak berani bergerak. Aura roh patung sangat mendominasi. Mengamati kekuatannya, dia sudah bisa menentukan bahwa itu adalah kultivasi tahap ke-9 inti roh. Untungnya, itu bukan pada kultivasi jiwa roh. Jika tidak, Su Yun tidak akan pernah memiliki kesempatan. Dalam situasi itu, dia akan mendorong efek kristal surgawi, kecuali dia berhasil menggunakan kristal surgawi dengan arai darah iblis. Bagaimanapun, saat ini, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya harapannya adalah gerbang ini. Dia harus menemukan jalan di sekitar patung dan melewati gerbang. Kemudian dia berhenti ragu-ragu dan mengambil napas dalam-dalam. Dia menatap tajam ke pintu saat dia bergegas keluar. Spirit Lord Aura meledak dan seperti lokomotif yang baru saja diluncurkan, dia seperti kekuatan tak terbendung yang menyerbu ke depan. Kamu berani. Tombak prajurit batu itu terbanting ke tanah. Aura rohnya diaktifkan saat dia melayang ke bawah dan menghalangi Su Yun ke segala arah. Segera setelah itu, aura roh dari patung itu menenggelamkan Su Yun dan mulai meremas seluruh tubuhnya dengan paksa. Meskipun demikian, Su Yun sekarang mendapat dukungan dari kristal surgawi. Dengan lonjakan kekuatan baru, seolah-olah kultivasi rohnya bukan lagi ranah pemula roh tahap ke-10. Dia menatap patung yang memancarkan aura roh yang dalam saat dia berlari seolah-olah dia terbang menuju gerbang. Setelah melihat ini, patung itu mengangkat tombaknya lagi untuk menyerang Su Yun lagi. Ledakan, pedang berukir naga itu terangkat dan menghalangi tombak batu patung itu. Dentang kekuatan berat seperti lautan mengalir ke tubuh Su Yun. Tepat setelah itu, tubuh memindahkan sebagian besar kekuatan ke tanah, yang menyebabkan tanah bergetar karena kekuatan belaka. Bab 57,
gas 3 yuan. Suyun menggertakkan giginya saat dia tiba-tiba melakukan serangan balik dan menangkis tombak batu itu. Detik berikutnya, dia melemparkan pedang naga terukirnya saat menggunakan Spirit Lord Aura untuk mengendalikan pedang terbang yang bertujuan menembus undang-undang. Kali ini, dia tidak memiliki susunan darah. Dia tidak memiliki bantuan pisau darah. Kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan pertempuran Sekte Gu Xiexin di mana dia mendapatkan batu abadi. Meski begitu, untuk bersaing dengan patung batu, itu sudah cukup. Tujuan utamanya masih gerbang besar di belakang patung. Saat bilah terbang itu bertabrakan dengan patung batu itu berhasil menghindar dan menahan serangan awal dengan tombak batunya. Namun, tak lama kemudian pedang terbang itu membuat patung itu kewalahan karena manuvernya yang rumit dan ditusuk berulang kali oleh pedang terbang itu. Namun, pertahanan abnormalnya sangat mencengangkan. Setelah berulang kali ditusuk oleh pedang, itu hanya ditutupi oleh beberapa retakan kecil atau bekas di permukaan tubuhnya. Serangan itu hampir tidak melukainya. Jika Suyun ingin melenyapkan patung itu akan sangat sulit. Waktu kristal surgawi terbatas, jadi dia tidak bisa bertahan dalam pertempuran panjang. Hati Suyun terasa berat. Saat Suyun mendekati gerbang, perhatian patung itu terhadap bilah terbang itu segera dialihkan ke Suyun saat dia datang, menabrak. Sampah kotor tercela. Lu sebenarnya mencoba mengganggu tidur tuannya mati. Setelah patung itu meneriakkan kata-kata ini, dia menyerbu ke arah Suyun dan tanpa ampun menusuk ke arah Suyun dengan tombak batunya. Tombak batu mengeluarkan suara mendesing saat menembus udara. Serangan itu menakutkan. Suyun buru-buru menghindari tombak seperti ikan mas. Gue tidak begitu tahu apa arti idiom ini. Tombak batu itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah sedalam 1 meter. Kawah besar di tanah sangat besar. Pemogokan itu mengerikan. Terlalu dekat. Setelah melihat kawah, Suyun menyeka keringatnya. Namun, langkah ini bukanlah akhir dari pertempuran. Tiba-tiba, tanah secara sukarela retak terbuka dan segudang batu menembus tanah. Itu adalah lapisan dan lapisan batu tajam yang mengarah langsung ke Suyun. Apa keterampilan ilahi misterius ini? Mata Suyun melebar saat dia dengan marah berbalik dan mundur. Namun, ledakan, kelincahannya jauh lebih sedikit daripada batu terbang dan terkena langsung oleh batu besar. Suyun batuk darah saat dia jatuh di depan gerbang besar. Energinya dari kristal surgawi mulai menurun, kekuatannya memudar. Karena energi kristal surgawi cukup banyak dikonsumsi, kekuatan melahap dari kekosongan yang terfragmentasi juga mulai bekerja pada tubuh Suyun. Suyun berjuang untuk mengeluarkan kristal surgawi dari dadanya. Dia melihat bahwa tidak ada sedikit pun energi internal di kristal surgawi lagi. Matanya memancarkan jejak keengganan. Apakah gue benar-benar akan mati di sini? Apakah gue akan terjebak di sini selamanya? Tidak mustahil. Aku tidak bisa mati begitu saja di sini. King dia masih menungguku untuk menyelamatkannya. Aku tidak boleh membiarkan dia menikah pada hari itu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan dia menjadi boneka untuk keluarga Su. King Suyun membuat keputusannya. Dia berjuang untuk berdiri. Saat ini, dia sepenuhnya didukung hanya oleh tekadnya. Mati saja patung pengisian meraung saat dia dengan kejam mengayunkan tombaknya ke arah Suyun. Hua. Tombak batu dari patung itu diselimuti dengan kekuatan roh saat berputar, seperti bor yang terus berputar. Duri berkecepatan tinggi ini terbang lurus ke arah Suyun. Kecepatan tombak itu tak terbatas. Tekanan besar tombak itu sangat mencengangkan. Suyun tidak panik. Dia bahkan tidak memiliki jejak ketakutan. Tepat saat tombak batu menusuk ke arah Suyun, dia tiba-tiba mengangkat kristal surgawi di tangannya dan menghindari serangan patung batu itu. Dang! Kristal surgawi yang gelap gulita membuat kontak dengan ujung tombak batu itu. Namun, Suyun tidak merasakan bentrokan yang berat. Saat dia menyambut pukulan itu, rasanya seperti dia telah memukul kapas. Hati Suyun terkejut. Kemudian dia sangat gembira. Dia hanya bisa melihat kristal surgawi memancarkan seberkas cahaya hitam dan saat cahaya menerangi area itu, ia berhasil menelan sebagian dari tombak batu. Sama seperti kilat, cahaya hitam segera mulai menyelimuti seluruh patung batu. Kristal surgawi mulai bergetar gila-gilaan saat ini terjadi.
Patung itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga saat tubuhnya yang besar mulai dipenuhi dengan banyak retakan. Jumlah kekuatan roh yang tak terukur mulai membanjiri celah saat meresap ke dalam kristal surgawi. Seperti yang diharapkan, kristal surgawi menyerap energi patung. Meskipun energi kristal surgawi telah habis, ia dapat dengan mudah menyerap kekuatan roh yang ada dari apapun yang memilikinya. Maka energi ini akan menjadi miliknya untuk digunakan. Meskipun kekuatan patung itu sangat mengesankan, tetapi patung itu tidak dapat menahan kekuatan hisap dari kristal surgawi saat ia mengambil kekuatannya. Meskipun kemampuan hisap kristal surgawi dari garis hitam hanya berlangsung sesaat, sebagian besar kekuatan roh patung itu diambil. Tiba-tiba mundur dari bentrokan saat mengambil kembali tombak batu untuk keluar dari jangkauan kristal surgawi. Tubuh batu besar itu melotot dengan sepasang matanya yang besar dan berteriak dengan suara marah. Aku pasti akan membunuhmu. Patung itu melanjutkan serangannya saat menebas dengan tombak batunya lagi. Namun, Su Yun tidak panik. Dia memastikan untuk memperhatikan tombak batu saat dia memblokirnya lagi dengan tombak surgawi. Dentang, Dot Hua, kristal surgawi seperti lubang tak berujung. Ini dengan panik melahap energi dari mangsanya. Pada akhirnya, patung itu hanya sebuah konstruksi, jadi tidak memiliki otak seseorang. Meskipun Heavenly Crystal terus merusaknya, tetapi itu tidak menghentikan serangannya. Itu tidak mundur. Itu terus berbenturan langkah demi langkah untuk membunuh Su Yun. Namun, satu-satunya hasil adalah bahwa inti yang terkandung dalam susunannya yang besar memiliki energi yang pada dasarnya benar-benar habis. Tubuh besar itu berhenti bergerak. 5 poin vitalnya terungkap saat Spirit Lord Aura dinonaktifkan. Su Yun dengan cepat menopang dirinya dari bentrokan terakhir. Saat dia memegang pedang naga terukirnya, dia menembus salah satu titik vital dan mengakhiri kehidupan patung itu. Meskipun patung itu bukan manusia, bahkan jika Dewa Roh Aura berhenti berlari, patung itu masih belum sepenuhnya mati. Setelah jangka waktu tertentu, inti roh tubuh akan sekali lagi diisi ulang untuk meregenerasi kekuatan rohnya dan dengan demikian mengaktifkan kembali aura rohnya. Kemudian itu bisa naik sekali lagi, jadi menghancurkan konstruksi sepenuhnya sangat diperlukan. Setelah menghilangkan patung itu, Su Yun menyeret tubuhnya yang terluka dan selangkah demi selangkah dia berjalan menuju gerbang besar. Saat dia mendekati gerbang, dia mengulurkan tangannya dan dengan sedikit usaha, dia mendorong membuka gerbang. Klik, 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 klik. Suara aneh dipancarkan saat gerbang perlahan dibuka. Tiba-tiba, saat gerbang selesai dibuka, semburan cahaya hijau meledak dan langsung menuju ke mata Su Yun. Su Yun segera menutup matanya dan menunggu cahaya menghilang. Kemudian saat cahaya melemah, dia perlahan membuka matanya lagi. Di depan matanya, ada area datar yang luas. Saat dia melihat ke belakang gerbang, area yang luas itu sepertinya memiliki keliling sekitar 500 meter. Lokasi ini benar-benar sangat luas. Namun, itu benar-benar kosong dari apapun kecuali susunan besar yang ditarik oleh tinta hijau di tanah. Tidak ada kekuatan melahap sedikit pun di sini. Sebaliknya, suasananya sangat nyaman di area ini. Dalam suasana yang aneh ini, seperti mata air. Itu membuat Su Yun merasa seperti dia tenggelam dalam angin halus dan sejuk yang menyembuhkannya. Kelelahan seluruh tubuhnya, dingin, sakit, del semua segera menghilang tanpa jejak. Ini adalah gas 3 Yuan Wow. Sebenarnya sangat kaya di sini lu memukul besar anak laki-laki lu benar-benar berhasil kali ini hahaha. Kemudian, suara tetua pedang itu tiba-tiba menjadi tenang. Gas 3 Yuan. Apa itu? Su Yun merenung. Ini adalah jenis gas yang bergizi, sebanding dengan beberapa obat kultivasi biasa. Namun efeknya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan obat kultivasi Su Yun. Cepat duduk bersila. Buka semua pori-pori lu dan serap gas di sekitarnya menyerap semuanya ini adalah harta kultivator. Jika lu berkultivasi di sini, dengan batu abadi lu, kekuatan lu bisa melompat dengan pesat. Penatua pedang sangat gembira. Sepertinya dia juga keluar dari gulungannya dan siap menyerap gas 3 Yuan. Su Yun tidak berani mengabaikan keberuntungannya. Dia dengan cepat duduk bersila dan memulai meditasinya. Dia membuka semua pori-pori di tubuhnya dan mulai menyerap gas 3 Yuan yang kaya dari udara sekitarnya. Jenis gas ini tampak seperti energi roh surgawi. Saat masuk ke dalam tubuhnya, ia meresap melalui semua arteri dan venanya. Kelembaban sangat tenang untuk tubuhnya yang layu.
Sepertinya mata air yang jernih mulai mengalir melalui tubuhnya, memberinya perasaan yang sangat menyegarkan. Itu hanya membuatnya tidak bisa tenang. Luar biasa, gue tidak menyangka bahwa kekuatan roh gue yang terkuras akan dapat pulih dengan begitu cepat. Terlebih lagi tampaknya visi roh gue juga berkembang pesat. Suyun membuka matanya saat dia mengatakan ini. Tetua pedang dengan sombong berkata, ada begitu banyak kekuatan melahap di tempat lain. Lu pasti tidak pernah memikirkan kemana perginya semua kekuatan roh yang dimakan di sana, kan? Ya, tampaknya semua kekuatan roh yang ditelan di sana masuk ke sini, yang mungkin dikendalikan oleh susunan yang sangat besar dan rumit di bawah kakimu. Ia mampu menciptakan triple Yuan gas, tapi, aku ingin tahu siapa yang membuat ini. Jika gue harus menebak, gue khawatir ini adalah Su Tianlong. Suyun menjawab. Patria keluarga Su, penatua pedang itu bertanya. Ya, Suyun mengangguk dan memikirkannya lagi. Kemudian dia melanjutkan, mungkin, ini adalah salah satu cobaan yang akan diberikan keluarga Su kepada murid-muridnya. Uji coba, apakah lu benar-benar berpikir bahwa Su Tianlong akan memberikan percobaan ini kepada ratusan murid? Ini hanya tebakan gue. Jika seseorang tidak dapat mengatasi kekuatan yang melahap dan tidak dapat mengalahkan konstruksinya, bagaimana seseorang dapat memasuki tempat ajaib ini? Suyun berkata dengan hati tenang sambil terus duduk bersila untuk berkultivasi. Dengan efek batu abadi, pikirannya tetap tenang. Tidak hanya itu, mata spiritualnya melihat bahwa kultivasi Spirit Lord auranya meningkat beberapa kali lipat. Setiap gas yang masuk ke tubuhnya pertama kali dimurnikan oleh batu abadi, yang mengubahnya menjadi zat bermanfaat yang dapat dengan mudah diserap untuk menyehatkan tubuhnya. Jika orang biasa menemukan tempat ini, jika mereka merasakan gas 3 Yuan, mereka mungkin akan benar-benar bingung, karena mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, Suyun berbeda. Ketika dia bersentuhan dengan gas, dia segera mengaktifkan batu abadi dan mulai berkultivasi dengan tenang tanpa istirahat. Otot, darah, tulang dan sumsumnya dan segera seluruh tubuhnya terus menguat. Selanjutnya, kekuatan rohnya juga terus meningkat pesat. Mata spiritualnya terlahir kembali dan kekuatan rohnya menjadi lebih tangguh dan tahan lama. Wilayah yang luas dari kekuatan roh batin Suyun mengambil gas saat meluas dari lubang kecil, di mana gas merembes. Namun, ia hanya berhasil menyerap sejumlah kecil. Meskipun dia dengan ganas mengambil semua gas, The Triple Yuan gas hanya memancar lebih keras ke intinya. Setelah kira-kira setengah hari, Suyun merasa tubuhnya telah mencapai batas penyerapannya. Meskipun gas 3 Yuan bermanfaat, kapasitas tubuhnya terbatas. Itu seperti cangkir, apakah itu air atau anggur, tidak peduli jenisnya, masih ada batas untuk wadahnya. Meskipun demikian, jika lu ingin menampung lebih banyak cairan, satu-satunya cara adalah setelah dia benar-benar menghabiskan segelas anggur ini. Suyun tetap tenang dan fokus sambil terus menelan gas 3 Yuan. Dia menghabiskan 1 hari penuh hanya untuk menelan. Baru setelah itu dia terus menyerap gas di sekitarnya. Setelah 2 hari, dong, ada suara jernih yang dipancarkan dari tubuhnya. Kemudian seluruh tubuhnya mengeluarkan semburan cahaya. Saat cahaya terang menyinari area itu, dia terus menyerap gas di sekitarnya. Hanya ada satu cara agar peristiwa ini bisa terjadi. Saat itulah seseorang membuat terobosan. Suyun membuka matanya dengan gembira. Aku telah menembus tahap ke-10 alam roh pemula ke tahap pertama alam roh menengah. Selain itu, hanya butuh 2 bulan kerja cepat, terlalu cepat sepanjang sejarah, gue belum pernah mendengar ada orang yang berkultivasi secepat ini. Suyun berkata dengan suara ringan. Dia buru-buru memeriksa mata rohnya di dalam tubuhnya dan itu telah berubah menjadi seluruh lingkaran. 1081. Suyun benar-benar terkejut. Itu lebih tinggi dari kebanyakan murid perantara roh puncak, hampir 2 kali lipat. Dengan kata lain, kecepatan pemulihan kekuatan rohnya sendiri berdasarkan mata spiritualnya akan lebih cepat 2 kali lipat dari mereka. Karena sudah begini, kultivasinya pasti akan melompat dengan pesat, masih ada banyak gas 3 Yuan, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan berharga ini. Suyun berkata di kepalanya dan terus dengan rakus mengambil gas. Pori-porinya terbuka lagi dan seluruh tubuhnya mulai memasuki alam ekstasi. Setelah dia benar-benar menghabiskan jumlah gas yang bisa diambil tubuhnya, dia mulai memasuki fase pencernaan. Gas 3 Yuan juga tampaknya memiliki efek pada tetua pedang dan gulir seni pedang tanpa batas. Meskipun tetua pedang tidak dapat menyerap banyak gas,
tetapi bahkan sedikit akan membantu pulih dari kondisinya saat ini. Jadi, di bawah makam spasial aneh yang mengandung triple yuan gas ini, gas itu perlahan-lahan berkurang seolah-olah perlahan-lahan dikonsumsi. Bab 58, Rok Pisau. Buk buk buk. Saat matahari terbenam, seorang wanita memikat sedang mengendarai kuda jantan agung yang berlari ke depan. Jari-jarinya seperti daun bawang, benar-benar indah. Mereka memegang sepotong topeng besi. Dia menatap topeng saat dia memancarkan aura keengganan. Ini adalah salah satu bagian dari topeng Dewa Pedang tanpa batas. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu. Aura roh dari topeng itu sudah menghilang, jadi teknik pelacakan 10.000 milnya tidak akan berfungsi lagi. Teknik ini mengandalkan residu aura roh yang tertinggal pada objek untuk melacak orang tersebut. Oleh karena itu, sekarang setelah aura roh hilang, tekniknya sekarang tidak berguna. Tangan kecil dan halus Long Xianli tiba-tiba mengencang di sekitar topeng dan menghancurkan topeng besi menjadi debu. Kemudian dia membuang topeng besi itu dan melanjutkan perjalanannya. Saat itu, udara tiba-tiba diselimuti oleh aroma darah yang kuat dan kental. Dia dengan cepat melihat ke depan. Dia bisa melihat banyak mayat berserakan di jalan di depan. Darah mengalir keluar seperti sungai yang mengalir menuruni gunung. Dia mempercepat langkahnya saat dia menuju ke tempat kejadian. Dia segera disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Ketika seseorang hanya melihat ke tanah, ada banyak jenis tubuh yang berbeda. Ada laki-laki, perempuan, tua atau muda. Barang-barang mereka berserakan di tanah dan banyak dari mayat itu memiliki beberapa luka pedang. Salah satu mayat masih memiliki ekspresi ketakutan mutlak di wajahnya sebagai mayat. Melihatnya, sepertinya mereka menemukan sosok yang menakutkan. Apakah mereka mungkin bertemu dengan bandit? Long Xianli merenung dalam hatinya. Setelah itu, dia tidak memahami hal ini dan melanjutkan perjalanannya. Aduh! Kemudian, suara ringan yang tampak seperti tangisan lembut keluar. Itu sangat lemah, seperti nyamuk. Long Xianli berbalik untuk memeriksa dan terkejut menemukan bahwa di bawah tubuh seorang wanita parubaya adalah sesuatu yang mencoba merangkak keluar. Dia dengan cepat bergegas dan menarik mayat wanita parubaya itu. Setelah itu, dia hanya bisa melihat seorang gadis kecil yang mengenakan gaun merah lebih besar dari dia saat ini terengah-engah. Sang ibu menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikan anaknya. Apakah dia mencegah putrinya dibawa pergi? Ada kedipan kecil di mata Long Xianli. Saat dia menganalisis gadis di depannya, yang tampak berusia sekitar 7 atau 8 tahun, gadis kecil yang menggemaskan itu bangkit dan melihat sekeliling lingkaran mayat. Saat dia melihat sekeliling, matanya mulai dipenuhi dengan air mata yang mulai meluap kemana-mana. Ibu, paman kedua, ayah. Gadis kecil itu menangis saat dia merosot kembali ke tanah, lumpuh dan patah hati. Anakku, jangan menangis. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Satu-satunya pilihan yang lu miliki adalah menanggung ini dan terus hidup. Long Xianli berkata dengan hati yang lembut saat dia berjongkok untuk menepuk bahu gadis kecil itu dengan lembut. Gadis kecil itu membeku sesaat saat dia menatap wajah cantik Long Xianli. Seolah-olah dia melihat seseorang seperti salah satu orang yang dicintainya, dia meratap sedih dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Xianli. Dia menangis keras saat tubuh kecilnya gemetar tak terkendali. Long Xianli mengulurkan lengannya yang ramping seperti bawang tipis saat dia dengan lembut menepuk punggung gadis kecil itu dan dengan tenang menghiburnya. Meskipun ini, setelah dia menghibur gadis kecil itu untuk sementara waktu, mata Long Xianli tiba-tiba memancarkan sedikit keraguan. Dalam sekejap, gadis kecil itu berhenti terisak saat semua mayat di sekitarnya mulai bangkit. Long Xianli berkata saat alisnya berkerut. Suara mendesing. Sebuah cahaya dingin melesat dan terbang lurus ke sini. Rintik. Sebuah tangan putih lembut telah meraih tangannya. Long Xianli melihat ke bawah dan terkejut menemukan bahwa gadis kecil itu tiba-tiba benar-benar meraih pedang pendek yang tajam. Pedang pendek itu diselimuti aura merah yang muncul sebagai sangat jahat seolah-olah pedang itu sendiri direndam dalam racun. Setelah menyaksikan situasinya, dia sedikit berkeringat. Long Xianli telah ditipu dan menghadapi penyergapan. Dia melihat gadis kecil itu mengangkat kepalanya. Kemudian gadis kecil itu dengan polos memberikan senyum yang tidak berbahaya dan cemerlang ketika dia berkata, "Li kecil, lu harus selalu waspada." Kakak senior, Long Xianli diam-diam mengerutkan kening.
Saat dia berbicara, dia merasa tangannya sudah terlepas dari genggamannya dan tangan gadis kecil itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia melihat gadis kecil itu lagi, gadis itu berdiri 5 meter di depan Long Xianli. Gadis itu berdiri di tengah tulang, seolah-olah dia sendiri adalah iblis. Gadis kecil itu tampak seperti hantu lukisan yang mengerikan. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup. Tulang, darah, puing-puing dan lain-lain di tanah semuanya menghilang tanpa jejak. Kemudian, gadis kecil rok merah itu mengubah penampilannya. Penampilannya berubah menjadi gadis berusia sekitar 11 tahun karena penampilannya di wajah gadis itu meningkat dalam pesona dan bahkan dalam godaan. Itu akan menarik perhatian siapapun yang melihat, terutama matanya, yang seolah-olah menjebak tatapan seseorang selamanya. Jika seseorang menatap sepasang mata, mereka tidak akan bisa lagi menjauh. Namun, itu bukan poin utamanya. Yang paling luar biasa adalah bahwa di atas kedua sisi kepalanya ada sepasang telinga rubah yang lembut, dan yang mencuat dari rok merahnya adalah ekor rubah berbulu putih salju. Seorang manusia binatang. Dia adalah setengah manusia dan setengah iblis. Pada lebih dari satu kesempatan, benua iblis menginvasi benua bela diri langit. Banyak dari penjajah memperkosa, membunuh dan menjara kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. Jika seorang wanita diperkosa oleh iblis, ada kemungkinan yang sangat rendah untuk melahirkan keturunan setengah manusia dan setengah iblis. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk melihat beberapa fitur binatang pada beberapa manusia. Tidak mengherankan, meskipun orang-orang ini berbeda dari manusia biasa, tetapi mereka tidak pernah memiliki kekuatan iblis sejati atau aura iblis sejati. Meskipun demikian, karena ciri-ciri unik yang diberikan saat lahir, seringkali mengakibatkan keturunannya mengalami diskriminasi dan intimidasi. Karena itu, orang-orang ini cenderung lebih suka hidup sendiri dan menghindari kontak dengan manusia biasa. Akibatnya, orang jarang melihat basement. Setelah menyaksikan perubahan ini, mata Long Xianli tiba-tiba menyala. Jadi seperti ini, lu benar-benar menggunakan kekuatan ilusi lu untuk menyergap gue. Adikku yang cantik, lu benar-benar ilusi. Lu benar-benar butuh waktu lama untuk mencari tahu gadis yang mengenakan rok merah berkata sambil bersandar di sisi pohon mati. Mulutnya terangkat dengan sedikit sinisme, tetapi untuk mengatakan bahwa gue ingin menyerang lu, gue tidak melakukannya. Jika gue benar-benar ingin menyerang lu, mengapa gue membiarkan lu menemukan ilusi gue? Kakak senior, bukankah lu mengatakan ini terlalu dini? Long Xianli dengan marah menjawab sambil mengucapkan beberapa patah kata lagi. Kamu sama kuatnya denganku, jadi lu tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemenang yang jelas. Namun, jika lu ingin bertarung, gue khawatir lu tidak akan terlalu yakin jika lu bisa menang, bukan? Ah, teman-teman kalau begitu. Gadis rubah yang acuh tak acuh berkata, aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Apa maksudmu? Kristal surgawi kata gadis rubah. Long Xianli tetap diam. Katakan padaku, kristal surgawi ada di tangan siapa? Saat gadis rubah mengatakan ini, dia perlahan mengangkat pedang pendek merah tipisnya dari pinggangnya. Matanya mengalir dengan niat membunuh. Jika lu mengatakannya, gue akan membiarkanmu pergi. Jika lu tidak mengatakan apa-apa, maka lain kali tidak akan seperti ini, meninggalkan lu hanya dengan peringatan. Kakak senior, Long Xianli tidak mengeluarkan pedangnya saat dia menjawab. Apa, adik juniorku tersayang? Gadis rubah itu mengedipkan matanya dengan lucu saat dia menyeringai pada Long Xianli. Guru telah memperingatkan kita sebelumnya bahwa kita tidak boleh saling membunuh. Namun, Tuan sudah mati. Wajah gadis rubah menjadi jelek saat matanya memancarkan sedikit kemerahan. Dia menggertakkan giginya saat dia berkata, selanjutnya, lu masih memiliki hak untuk menyebut Tuan. Kematian guru tidak ada hubungannya dengan sekte, hanya cukup gadis rubah berteriak saat dia mulai mendekati Long Xianli. Long Xianli menggigit bibir merah mudanya dan tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Gadis rubah dengan tegas menatap Long Xianli dan dengan dingin berkata, sekte pedang kotor abadi, cepat atau lambat, gue akan membuat mereka menghilang. Ketidakadilan guru akan dikoreksi oleh gue. Lu akan menyesali tindakan bodoh lu. Menyesali? Long Xianli berkata sambil terus terlihat acuh tak acuh. Gadis rubah dengan dingin menjawab, Long Xianli, lu pasti berpikir bahwa gue tidak bisa membunuhmu. Katakan padaku di tangan mana kristal surgawi itu. Saat dia mengatakan ini,
Gadis rubah sudah mulai bergegas maju. Tubuhnya diselimuti aura roh saat dia dengan cepat bergerak. Jelas, dia tidak berbohong tentang apa yang baru saja dia katakan. Dia benar-benar bertujuan untuk membunuh adik perempuan junior. Long Xianli membungkus sejenak dan akhirnya memutuskan untuk berkomentar ringan, aku pikir. Itu mungkin terkait dengan seseorang. Siapa? Su Yun. Di mana dia? Mati. Titik. Engah. Su Yun meludahkan mulut penuh darah yang jatuh langsung ke tanah. Saat dia menyaksikan darah hitam pekat jatuh ke tanah, itu mengeluarkan suara. Tanah terkorosi oleh darah hitam ini. Saat mata Su Yun melihat ke tanah, ada ekspresi ceria di wajahnya. Darah busuk, jenis gu emulasi ini biasanya berada di kedalaman pembuluh darah manusia, yang hanya dikeluarkan sebagai pendahulu untuk menembus tahap kedua alam menengah roh. Setelah darah kotor dikeluarkan, kotoran seseorang di dalam tubuh mereka akan berkurang setengahnya. Gue tidak menyangka bahwa setelah memasuki tahap pertama alam perantara roh, gue akan dengan cepat maju ke tahap kedua. Berapa hari telah berlalu? Fantastis, dengan efek Triple Yuan Gas dan Everlasting Stone, efeknya benar-benar mengejutkan. Tidak hanya itu, suara tua pedang tua itu muncul. Penatua ini di sini merasa sangat nyaman untuk pertama kalinya. Sejak gue pertama kali memasuki gulungan seni pedang tanpa batas, gue tidak pernah merasa senyaman ini. Jiwaku mungkin telah meningkat kekuatannya satu tingkat, jadi jumlah kekuatan roh yang bisa kuberikan harus meningkat. Su Yun mengangguk dengan tubuhnya. Dia mengangkat tangannya ke udara dan melambaikannya beberapa kali. Kemudian dia menjawab, meskipun demikian, gue tampaknya telah mengetahui bahwa gas 3 yuan di sini sekarang sudah habis. Jadi gue tidak dapat maju dalam kultivasi gue di sini lagi. Waktunya pergi. Su Yun mengikuti pinggiran daerah itu dan akhirnya tiba di peti mati besar. Patriark ketiga keluarga Su, Su Tianlong. Apakah ini mayat Su Tianlong? Su Yun berkata sambil menganalisis peti mati. Setelah itu, dia kembali ke masalah yang ada. Ia memutuskan untuk terus mencari jalan keluar. Dia menyelesaikan banyak putaran di sekitar area itu, tetapi tidak ada rute pelarian yang dapat ditemukan. Bahkan tidak ada tombol melarikan diri atau apapun. Gerbang filter fragmentasi seharusnya tidak masih berada di area melahap roh, kan? Su Yun berbisik. Gerbang filter fragmentasi lainnya tidak bisa ada begitu dekat satu sama lain. Jika mereka terlalu dekat, kekuatan di antara mereka akan hilang dan dengan demikian salah satunya akan menghilang. Oleh karena itu tidak akan diatur akibatnya. Gerbang void fragment lainnya harus berada di area ini. Kata tetua pedang. Tapi daerah sekitarnya kosong, bagaimana kita pergi? Su Yun menghela nafas. Tiba-tiba, tatapannya jatuh ke pintu peti mati yang besar. Mungkin, apakah itu di peti mati? Su Yun berjalan ke arahnya. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan paksa mengangkat tutup peti mati. Bang! Saat tutup peti mati didorong masuk, seluruh peti mati dibuka. Bau yang meluap dari peti mati bukanlah bau mayat yang menjijikkan, tetapi bau asam. Su Yun buru-buru melompat ke peti mati dan mengintip ke dalam. Setelah memeriksanya, itu benar-benar mengejutkan. Saat dia menatap peti mati, tidak ada mayat Su Tianlong. Sebaliknya, di peti mati yang gelap, itu diisi dengan air hitam. Dia tidak tahu apakah air yang gelap itu adalah pintu gerbangnya. Apakah ini pintu keluar? Su Yun ragu. Kemungkinan besar, memang begitu. Namun, mengapa ada begitu banyak air? Penatua pedang menanggapi. Aku tidak peduli. Su Yun menahan napas saat dia menatap air yang gelap. Kemudian dia langsung terjun. Guyuran, air menyembur keluar. Saat Su Yun masuk ke peti mati, terbukti bahwa ruang di dalam peti mati tidak terlalu besar. Itu tampak sekitar hanya beberapa meter persegi. Meskipun demikian, di dasar air hitam, ada gerbang void terfragmentasi. Itu benar-benar ada. Su Yun sangat gembira dan dengan cepat berenang menuju gerbang void terfragmentasi. Saat dia mendekati gerbang void terfragmentasi, dia segera merasakan kekuatan hisap yang kuat keluar dari gerbang dan tubuh Su Yun dengan cepat tersedot masuk. Dia masih dalam kegelapan dan menahan napas, karena dia tidak bisa bernapas di bawah air. Dia tidak tahu kemana gerbang void terfragmentasi ini akan mengarah ke gunung tulang bela diri. Untungnya, transfer itu hanya berlangsung sebentar. Wajah Su Yun mulai berubah menjadi ungu saat dia menghadapi seberkas cahaya terang yang masuk. Kemudian dia keluar dari air.
Dunianya akhirnya dipulihkan dan Suyun terkejut. Di kejauhan ada hutan yang rimbun. Di belakangnya ada air terjun besar dan dia saat ini mengambang jauh dari dasar air terjun. Dia benar-benar mengalir keluar dari air terjun. Suyun melihat ke arah belakangnya dan bisa melihat bahwa di balik air terjun besar, ada lubang hitam. Lalu itukah lubang menuju makam Su Tianlong? Suyun bingung, tetapi sebelum dia bisa berpikir, dia mendengar percikan. Tangannya mendarat langsung ke beberapa kolam. Siapa ini? Suara dingin, namun mendesak terdengar. Itu adalah suara wanita yang manis. Mungkinkah seseorang sedang mandi? Suyun membeku sejenak dan mengintip keluar dari kolam untuk melihat-lihat. Dia terkejut menemukan bahwa di dalam kolam itu bukan wanita telanjang. Sebaliknya, di tepi kolam ada seorang gadis yang sangat muda mengenakan rok pisau merah. Dia sedang menatapnya. Suyun sedikit kecewa. Aku tahu gue pergi sedikit terlambat. Bab 59, Keindahan. Gadis muda itu memiliki sepasang rubah berbulu putih salju tahun dan ekor putih besar yang lembut berayun dengan lembut di belakangnya. Setelah melihat dirinya sendiri, gadis muda itu secara tidak sadar menjadi waspada tetapi ekspresinya dengan cepat menghilang tanpa jejak. Kemudian wajahnya digantikan oleh senyum mekar. Hai, sepertinya seorang pria tampan sebenarnya baru saja jatuh dari langit, suaranya jernih dan cerah dengan pesonanya sendiri yang kuat. Sepertinya setiap kata bisa memikat jiwa siapapun. Suyun hanya menatapnya tertegun sejenak. Kemudian dia buru-buru memulihkan pikirannya. Dia memiliki keterampilan pikiran yang sangat kuat. Nak, dengan siapa berurusan? Mengapa setiap kata yang dia ucapkan tampaknya memiliki begitu banyak daya pikat? Penatua pedang tampak sedikit gugup saat dia langsung berbisik kepada Suyun. Aku tidak tahu, gue tidak mengenal wanita ini, tetapi dia tidak boleh sesederhana itu. Ayo cepat pikirkan cara untuk melewatinya dan cepat pergi. Kamu harus berhati-hati, gue harus kembali ke gulir seni pedang tanpa batas untuk menyelesaikan asimilasi inti 3 Yuan. Setelah kata-kata itu, kehadiran tetua pedang menghilang. Suyun menarik napas dalam-dalam. Kemudian anjingnya mendayung kembali ke pantai. Namun, gadis berusia 11 tahun itu berjalan di depan Suyun. Dia menatap Suyun dengan genit dan tersenyum padanya saat dia terkekeh, dari mana saudara lelaki tampan ini berasal? Kenapa lu tiba-tiba jatuh ke tengah kolam? Ini, Suyun perlahan berkata sambil menatap gadis itu. Setelah melihat seluruh set gaun perang merah dan pedang yang tidak panjang tergantung di sisi pinggangnya, dia menjadi sangat terkejut. Pinggangnya yang panjang memanjang ke pinggangnya, tapi dia masih sangat muda. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan di dadanya, yang kecil dan halus. Namun, ekor putih saljunya sangat memikat karena terus bergerak maju mundur, membuat siapapun tidak dapat melakukan apapun selain merasakan bulu putih yang lembut. Meskipun demikian, pada saat ini, gadis kecil yang dilengkapi dengan gaun perang penuh yang berlubang, yang memperlihatkan kulit putih bersihnya. Di tubuhnya, dia dipenuhi dengan luka. Agaknya, sepertinya gadis ini hanya di kolam untuk membasuh lukanya. Beberapa luka tidak akan sembuh hanya dengan obat. Oleh karena itu, air tetap memiliki kegunaannya. Apa yang kakak tampan itu lihat? Mungkin, kamu mau jadi suamiku. Tepat setelah mendengarkan suara yang sangat menawan ini, Suyun hanya bisa melihat bahwa gadis kecil yang cantik itu memalingkan muka. Dia tersipu, yang akan membuat pria manapun menjadi gila. Tuhanku! Suyun dengan tidak menentu mengguncang dirinya sendiri setelah dia menggigit ujung lidahnya. Dia dibebaskan dari teknik pikiran. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Nona muda, gue hanya bertemu lu secara kebetulan, karena kita tidak saling mengenal, gue akan pergi. Setelah itu, Suyun buru-buru berlari dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Namun, saat dia mulai melangkah, gadis cantik dengan pedang pendek merah muncul di bawah lehernya secepat kilat. Suyun terkejut melihat gadis muda yang mengenakan gaun perang itu berdiri tepat di depannya. Kemudian dia tersenyum ketika dia berkata, kamu bisa pergi, tapi bisakah lu melakukan sesuatu untukku? Gadis muda, cepat katakan, Suyun buru-buru berkata. HMPH, faktanya, gue akan mengatakannya. Gadis berpakaian perang itu tertawa, keluarga Su tidak jauh dari sini, tapi gue tidak tahu jalannya. Izinkan gue membuat lu tidak nyaman, sehingga lu dapat menemani gue ke keluarga Su. Keluarga Su, kamu tidak akan pergi, itu adalah, jika lu tidak pergi, maka tidak ada gunanya mempertahankanmu, kalau begitu.
Bagaimana gue tidak pergi? Will akan membawamu ke sana. Suyun diam-diam menyembunyikan lambang keluarga Su di pinggangnya saat dia dengan cepat mengatakan ini. Namun, Suyun bertanya-tanya apakah orang ini mencari masalah dengan keluarga Su. Meskipun demikian, dari gerakan cepat kilat dari beberapa saat yang lalu, dia takut tingkat kultivasi orang ini berada di atasnya. Lebih jauh lagi, itu mungkin beberapa kali di atasnya, jadi dia jelas bukan tandingan orang ini jika dia adalah musuh. Dia hanya bisa mencoba menenangkannya. Ayo, saudara tampan gadis muda itu menyarungkan pedangnya dan tersenyum. Dengan cepat meninggalkan kolam dan pergi di jalan yang lebar. Saat Suyun mengenali jalan, dia tiba-tiba membeku. Mereka sebenarnya berada 100 mil jauhnya dari keluarga Su di area yang disebut bergabung dengan hutan hijau. Jika mereka pergi dari sini dengan berjalan kaki, akan memakan waktu hampir 1 hari perjalanan untuk kembali. Bagaimana dia datang ke sini dari makam Su Silong? Su Silong membangun sebuah makam untuk dirinya sendiri, tetapi apa tujuan akhirnya? Apakah itu benar-benar hanya untuk menguji murid-murid keluarga Su? Pikiran Suyun benar-benar diselimuti kabut. Mereka mendaki di sepanjang jalan lebar menuju sekte luar keluarga Su. Jalan setapak itu memiliki banyak tikungan dan belokan. Hei, kakak yang tampan. Menceritakan kejadian sebelumnya, bagaimana lu bisa jatuh dari atas air terjun? Apa yang terjadi? Gadis rubah muda itu bertanya sambil memutar ekor putihnya yang besar di depan Suyun. Kedua tangannya disilangkan di belakang punggungnya saat dia mendekatinya. Wajah kecilnya yang imut dan polos memiliki senyum lebar saat dia memandang Suyun. Mata Suyun menyapu dirinya dan berkata, lalu bagaimana lu menerima luka di tubuhmu? Setelah gadis rubah mendengar ini, dia mendengus. Kemudian dia melirik ke samping dan berkata, meskipun demikian, gue terluka oleh orang yang tercela. Meskipun dia kuat, dia tidak cukup untuk berurusan denganku. Oh, Suyun mengangguk, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Hei, gue mengatakan alasanku. Lu tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak akan mengatakannya. Apa? Apakah lu menggodaku? Ini dianggap menggoda. Sebuah pedang bergema keluar. Pedangnya dikeluarkan dari sarungnya. Yah, baiklah, aku akan mengatakannya. Kepala Suyun dipenuhi keringat. Matanya diam-diam berbalik ketika dia berkata, aku sedang bermain di pegunungan. Lalu gue tidak sengaja tersandung dan jatuh. Omong kosong. Gadis rubah itu berteriak. Dia jelas tidak percaya padanya. Tapi Suyun sudah mati untuk tetap sebagai babi mati di air panas. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Idiom, abaikan sama sekali. Gadis rubah tidak akan menjadi gelisah karena masalah sederhana dan membunuhnya. Bagaimanapun, dia membutuhkan Suyun untuk memimpin. Kalau tidak, dia tidak akan menanyakan arah kepada Suyun. Setelah mendengar ini, gadis rubah menyimpan pedangnya. Dia tidak menjadi marah. Sebaliknya, sepasang matanya yang cerah memberinya tatapan licik. Sudut bibirnya yang lembut melengkung saat tubuhnya jatuh ke tanah. Aduh, terdengar bunyi gedebuk. Tangan putih kecilnya memperlihatkan pergelangan kakinya saat dia sedang mengerutkan kening. Dia dengan air mata menatap Suyun. Kakak yang tampan, gadismu memutar kakinya. Suyun tercengang konyol saat melihat ini. Seberapa buruk aktingnya? Bagaimana mungkin seseorang dengan kultivasi setinggi itu memutar kaki mereka? Apakah dia mencoba menghina kecerdasannya? Namun, setelah kata-kata itu disuarakan setelah kejadian itu berdampak dramatis pada pikiran Suyun. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia mendapati dirinya menyerah pada gadis muda itu. Dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan mengungkapkan ekspresi keprihatinan. Kemudian dia bertanya, apakah lu baik-baik saja? Tidak masalah. Hanya pergelangan kakiku yang sakit. Aku akan membawamu, kata Suyun. Tidak, saudara yang tampan. Selama lu menopangku, itu baik-baik saja. Gadis rubah itu berkata dengan suara yang sangat memikat. Dia mengulurkan lengan putih tipisnya saat lengan merah tua perlahan-lahan meluncur kembali ke bahunya, memperlihatkan kulit putih teratainya yang telanjang. Saat Suyun mulai berbicara, pikirannya menjadi terkendali. Dia mulai kesurupan dan situasinya menjadi lebih sulit untuk dipahami. Dong, tiba-tiba, suara teredam keluar dari hatinya. Setelah suara itu, seluruh tubuh Suyun bergetar. Dia dengan cepat melihat dadanya dan melihat batu abadi bergetar. Pada saat ini,
Batu abadi benar-benar telah diaktifkan dengan sendirinya dan memungkinkan dia untuk memulihkan dirinya sendiri dan membebaskan pikirannya. Setelah Su Yun pulih, dia merasa terkejut lagi. Dia tidak menyangka orang ini hanya bisa menggunakan matanya untuk memasukinya dengan teknik pikiran. Jika lawan kuat sampai tingkat tertentu, mereka dapat dengan mudah mengendalikan orang lain. Jika itu berlanjut, Su Yun mungkin akan mengetahui rahasianya. Rubah ini terlalu kuat. Untungnya, ada batu abadi. Dia diam-diam menghembuskan napas dalam pikirannya, tetapi kemudian dia punya ide. Tiba-tiba, tangan Su Yun menggenggam lengan putih gadis rubah itu. Gadis rubah menjadi sedikit kaku, tetapi tidak mengeluarkan jawaban. Orang hanya bisa melihat lengan yang kuat membungkusnya saat dia disanggah seperti anak kecil di pelukannya. Bagaimana kakimu? Bisakah lu berjalan? Sini, biarkan gue memelukmu sambil berjalan. Su Yun berkata dengan prihatin. Gadis rubah tiba-tiba menjadi bingung. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Su Yun akan membantunya seperti ini? Tubuhnya yang lembut menjadi sangat kaku. Letakkan, turunkan gue. Setelah beberapa saat, gadis rubah pulih. Dia tampak sedikit lebih marah dan jauh lebih tegang. Dalam satu gerakan, dia mendorong Su Yun menjauh dan dia jatuh ke tanah. Apa yang sedang lu lakukan? Su Yun berkata dengan tatapan bingung pada gadis rubah itu. Wajahnya terlihat bingung. Meskipun jejak kemarahan melewati mata gadis rubah, itu segera digantikan oleh senyum cerah di wajah kecilnya yang lucu. Dia berputar di sekitar Su Yun dan mendecakkan lidahnya, kamu benar-benar menyembunyikan tipuan. Apa yang lu katakan? Su Yun dengan bodoh menjawab. Gadis rubah dengan tenang tertawa, tetapi tidak repot-repot terus menggodanya. Dia dengan cepat menjadi anak-anak lagi dan berkata, "Yah, cepatlah, gue harus segera tiba di keluarga Su. Gue tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kalau tidak, jika lu membuatku marah, lu akan dipotong-potong." Terpotong-potong, meskipun dia tampak seperti gadis muda yang sangat aneh, Su Yun merasa bahwa dia benar-benar mampu melakukannya. Karena itu, dia hanya menggerakkan tubuhnya dan menghendaki dirinya maju. Setelah mengambil 2 langkah, suasana mengantuk melayang ke arah jalan. Benar-benar menjengkelkan. Gadis rubah menghela nafas dan dengan tidak nyaman melihat dan berkata, lalat-lalat ini sangat mengganggu, kan? Lalat? Su Yun meragukan itu dari nada gadis rubah ini. Sepertinya dia merasakan semacam keberadaan asing. Karena itu menemukannya, maka dia hanya akan berdiri agak jauh darinya. Karena itu, dia tidak akan terlibat dalam pertempuran. Su Yun segera mundur dan menciptakan jarak di antara mereka. Dia terkejut menemukan bahwa kali ini, sejumlah siluet menyapu jalan setapak dan langsung berhenti di depannya. Mereka mengepung Su Yun dan gadis rubah dengan cukup erat. Setelah suasana gelap menghilang, 3 orang mengenakan jubah hitam muncul. 1 orang memegang pisau, 1 memegang pedang dan 1 memegang tombak. Ketiganya dengan marah memelototi gadis rubah itu. Mata mereka ganas seolah-olah mereka ingin benar-benar melahap gadis rubah kecil itu. Gadis binatang lu benar-benar membunuh seluruh keluarga gue. 73 kerabat meninggal. Bahkan putra gue yang berusia 12 tahun pun tidak luput gue telah mengejar lu selama sebulan dan hari ini gue akan membalas dendam keluarga gue. Gue akan memenggal kepalamu dan mengorbankannya untuknya. Pria parubaya yang memegang pisau itu menggeram. Seluruh keluarga kota Sutramolu dapat dianggap sebagai kelompok yang terkenal jahat. Lu bahkan tidak mempertimbangkan bahwa meskipun putra lu yang berusia 12 tahun masih muda, dia sudah belajar menggertak orang lain seolah-olah dia sedang mencari ikan di desa. Mengapa gue akan mengampuni dia? Kemudian senyum di wajah gadis rubah itu semakin bersinar. Apalagi, gue membiarkan kalian memberiku turquoise life jade, tapi kalian menolakku. Karena itu, gue harus menggunakan kekuatan. Setelah berbicara, gadis rubah itu hanya terkikik. Tampaknya berpikir bahwa apapun yang terjadi sebelumnya adalah peristiwa yang lucu. Sisi Su Yun tiba-tiba menjadi waspada. Hatinya menjadi sangat tegang. Saat dia menatap gadis muda yang manis dan menggoda ini sambil tertawa, dia menjadi takut bahwa dia adalah kalajengking, yang tidak bisa dia hindari. Bab 60, Lu Su Yun, wanita binatang. Pada saat itu, pria yang memegang pedang itu berteriak saat dia dengan dingin memelototi gadis rubah itu. Kamu siapa? Gadis rubah berhenti tersenyum dan bertanya dengan polos. Aku Zhen Hu.
Zhenhu, ekor gadis rubah itu tiba-tiba menegang. Kamu tahu nama penatua ini? Mata pria itu memancarkan sedikit keheranan. Setelah itu, gadis rubah itu perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kamu, temperamennya menjadi lebih marah. Dia hampir bergegas masuk jika dia tidak bisa menahan amarahnya. Tetapi setelah mendengarkan komentar gadis rubah itu, dia menjawab, aku ingin bertanya padamu. Kenapa kau membunuh saudaraku? Berapa bulan yang lalu kakakmu meninggal? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Mereka melihat gadis rubah itu memikirkannya sejenak, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa kakakmu. Gue telah membunuh terlalu banyak orang. Jika mereka tidak terlalu terkenal, maka gue tidak akan mengingat orang-orang yang telah gue bunuh. Tercela. Pria itu pada dasarnya menggertakkan giginya saat dia menunggu untuk mengambil tindakan. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang saudara laki-laki Chenhu, tetapi lu pernah mendengar tentang Seven Brothers of the Horizon, kan? Pada saat ini, pria yang memegang tombak itu berteriak. Tentu saja gue telah mendengar tentang mereka. Gadis rubah tersenyum sambil melanjutkan. Namun, 7 pembudidaya itu hanyalah sampah tahap kelima inti roh. Kamu pergi terlalu jauh. Pria yang memegang tombak itu menggeram. Kemudian dia melanjutkan. Aku mendengar dari orang lain, bahwa meskipun beberapa saudara gue hanya berjalan di jalanan, tetapi lu tanpa ampun memenggal mereka semua. Kenapa kau melakukan itu? Mereka menatapku. Kemudian gadis rubah mengangkat bahu dan melanjutkan, mereka juga mencoba menggodaku dengan kasar. Hanya karena itu. Pria yang memegang tombak tidak bisa menerima ini. Tentu saja gadis rubah itu terus tersenyum. Aku akan mengabaikan mereka jika mereka hanya melihatku. Meskipun begitu, mereka mencoba menganiaya gue. Satu-satunya pilihan yang gue miliki adalah melenyapkan mereka. Sejujurnya, sepertinya gue merindukan salah satu dari 7 Brothers of the Horizon. Gue tidak berharap kalian datang ke telapak tangan gue. Karena itu, gue akan memastikan untuk mengirim lu untuk bersatu kembali dengan saudara-saudara lu. Setelah suaranya jatuh, gadis rubah itu mengambil tindakan. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Tangannya yang lembut dan lembut meraih pinggangnya dan dengan kilatan tangannya, belati yang tampak jahat memancarkan aura merah muncul. Aura itu bergoyang di telapak tangannya. Kemudian, secara otomatis menembak lurus ke arah pria tombak. Beast Woman, apakah lu benar-benar berpikir bahwa lu bisa melawan kami? Gue telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran hari ini. Kami pasti akan membunuhmu di sini hari ini. Setelah dia mengatakan ini, pria yang memegang tombak dengan cepat mengaktifkan Divine Skill miliknya. Kemudian, dia tiba-tiba menginjak bumi dengan keras untuk membuatnya bergetar. Saat tanah bergetar, dinding batu besar menjulang dari tanah untuk menghalangi serangan langsung dari gadis rubah. Sementara itu, 2 pembudidaya lainnya mengeluarkan bola hitam pekat satu persatu. Mereka dengan kuat menggenggam bola di telapak tangan mereka dan dengan cepat meneriakkan beberapa keterampilan dengan sangat cepat. Arai kandang besar yang membingungkan gadis rubah tiba-tiba menghentikan serangannya saat dia menyerah pada pembudidaya tombak. Sebaliknya, sepasang matanya yang tampak menyeramkan menyapu 2 pembudidaya lainnya dan dengan hina berkata, ini adalah susunan iblis, yang sepenuhnya mengeluarkan potensinya sebagai teknik susunan pendukung untuk membatasi lawan. Setelah energi roh dalam susunan diaktifkan, lawan tidak akan dapat menggunakan keterampilan ilahi apapun dan kekuatan tempur mereka akan menurun, menyebabkan kebanyakan orang menyerah. Kekuatan tempur mungkin akan berkurang 1 tingkat. Lebih jauh lagi, jika seseorang tetap berada di dalam barisan, mereka akan mengantuk dan bisa dengan mudah pingsan karena kelelahan. Hahaha, sepertinya lu memiliki cukup pengetahuan tentang arah ini, Zhenhu tertawa. Untuk berurusan denganmu, kami bertiga telah membangun arah enclosure besar yang membingungkan ini. Beast Woman, kali ini, lu tidak akan melarikan diri dari kami. Kami akan menggunakan arah ini untuk memperbudakmu. Setelah menghancurkan kultivasi lu akan dilatih dengan benar dan menjadi budak wanita. Oh, sepertinya lu juga terlihat sangat cantik, jadi kami tidak akan membunuhmu dengan cepat. Sebaliknya, kami akan menyiksa lu secara perlahan sampai kami cukup puas. Kemudian lu akan dipenggal, sehingga lu akan mewarisi semua rasa sakit yang lu sebabkan dari orang-orang yang telah lu bunuh. Orang yang memegang tombak berkata dengan mata penuh penghinaan. Matanya dipenuhi dengan keinginan yang rakus. Setelah gadis rubah mendengar ini, wajah kecilnya tampak dipenuhi teror.
bagaimana lu bisa melakukan ini pada gadis lemah sepertiku? Kamu takut sekarang? Yah, sudah terlambat menyerah saja, Beast Woman. Zhenhu meraung saat dia dengan kuat menggenggam pisaunya, sambil menunggu teman-temannya untuk melempar bola hitam pekat itu. Ketika mereka melihat sepasang bola bertabrakan, mereka dengan cepat meleleh dan bergabung menjadi satu. Segera setelah itu, mereka berkembang dan segera membentuk jaring yang sangat besar. Itu secara khusus digunakan untuk melawan gadis rubah. Meskipun demikian, saat gadis rubah terperangkap di dalam jaring, dia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Dia hanya dengan tenang melihat tangannya saat jari-jarinya menguning saat dia menggunakan bentuk seni telapak tangan. Segera, seluruh tubuhnya diselimuti dengan bola besar cahaya merah yang menekan jaring hitam. Dan itu terjadi dia segera benar-benar bebas dari selungkup cahaya hitam dan melangkah lebih dekat ke arah Zhenhu yang masih memegang pisaunya. Apa? Gue tergoda menerjemahkan, Dafuk. Dua pembudidaya lainnya tetap terkejut. Kamu sebenarnya tidak terpengaruh oleh pengaruh Confounding Grand Enclosure Array. Teknik yang tidak penting ini, mengapa lu menampilkannya di depan seorang master sepertiku? Gadis rubah itu dengan jijik berkata dengan mata penuh kemenangan. Mereka hanya bisa menonton saat dia tiba-tiba berada di atas angin. Menggunakan tangan kecilnya yang lembut dan lembut, belatinya melayang ke langit. Kemudian, sebuah pedang panjang muncul dan dia menebas bagian atasnya dengan gerakan secepat kilat di Confounding Grand Enclosure Array. Puci, Zhenhu yang masih mendukung barisan besar saat belati merah mengeluarkan tebasan besar yang mengguncang seluruh susunan. Dia meludahkan seteguk darah dan dengan cepat mundur. Kulit dua pembudidaya lainnya memucat secara dramatis. Namun, sebelum keduanya sempat bereaksi, sebuah pedang menebas tepat di depan mereka. Tebasan ini membuat langit berputar dan bumi berputar. Dalam konteks ini, berarti sangat, sangat kuat. Bam! Dong! Dua kepala terbang ke udara. Darah dengan liar menyembur keluar dari dua tubuh tanpa kepala seperti pilar darah. Orang yang masih memegang tombak itu menatap pemandangan itu dengan bodoh. Dia datang untuk membalas dendam dengan rekannya, tetapi rekannya dipenggal hanya dengan satu gerakan. Apakah mereka benar-benar terlalu lemah? Mustahil mereka memiliki 3 kultivator dan beberapa hari persiapan untuk memahami kekuatan dan kelemahan satu sama lain. Tidak mungkin mereka bisa selemah ini. Namun mengapa mereka kalah setelah bertemu dengan wanita buas itu secara langsung? Hanya ada satu penjelasan. Gadis rubah itu terlalu kuat. Kekuatanmu terlalu menyedihkan. Apakah lu masih berani memenggal kepalaku? Gadis rubah dengan lembut memutar-mutar gaun pertempuran putihnya yang lembut. Pria yang memegang tombak itu hanya tertawa. Jadi, kau. Puci. Suara itu terpotong oleh suara belati tajam yang menembus daging. Diapit. Suyun yang sangat ingin melarikan diri dari peristiwa ini hanya bisa menunggu dengan tenang di samping setelah dia menyaksikan pertempuran itu. Tahap kelima inti roh. Mereka cukup untuk dengan mudah menangani beberapa Suyun. Namun, di depan gadis rubah ini, mereka bahkan tidak bisa menahan diri dalam pertempuran. Selain itu, ada 3 dari mereka dilengkapi dengan Confounding Grand Enclosure Array. Semuanya dipersiapkan dengan baik, namun, mereka benar-benar telah menemui ajalnya. Tingkat kultivasi apa yang dimiliki gadis rubah di depannya ini? Suyun benar-benar takut. Selain itu, dia mengatakan pembunuhan demi pembunuhan, tetapi tidak ada reaksi besar. Suyun benar-benar takut bahwa ada beberapa kekuatan besar di belakangnya yang mendukungnya. Keluarga Su tidak terlalu kuat, tetapi kebanyakan orang dapat mengabaikan jaringan komunikasi luas yang telah mereka bangun. Hubungan Su Family antara berbagai sekte dan kekuatan sebanding dengan Blossom Heart Valley. Meskipun demikian, keluarga Su tidak berani mencoba menyinggung sekte pedang abadi. Bagaimanapun, kekuatan sejati keluarga Su tidak sebanding dengan sekte pedang abadi. Jika lu mendapat dukungan dari keluarga Su, tokoh penting keluarga Su adalah orang-orang yang tidak ada yang berani membunuh. Faktanya, berdasarkan hal ini, keluarga Su masih belum setara dengan sekte pedang abadi. Oleh karena itu, keluarga Su menggunakan King Er untuk menikah dengan sekte langit yang mendalam. Dengan cara ini, sekte pedang abadi bahkan tidak akan menjadi masalah lagi. Sekte langit yang mendalam sudah cukup untuk sepenuhnya menindas sekte pedang abadi. Jika mereka tidak bisa memakannya, mereka akan pergi.
Karena keluarga Su tidak bisa menjadi sekutu sejati Sekte Pedang Abadi, mereka menemukan orang lain. Kekuatan mana yang mendukung gadis rubah ini? Sepertinya dia hanya bisa mengikuti perintahnya dan membawanya ke keluarga Su bagaimanapun. Dia sedang mencari keluarga Su. Dia tidak mencarinya, jadi apa yang harus ditakuti? Su Yun mengambil keputusan. Dia tidak lagi ingin melarikan diri. Setelah gadis rubah membunuh 3 orang, itu masih tidak berhenti. Dia melapisi 3 mayat laki-laki dan menggunakan tangannya untuk secara perlahan menembus masing-masing hati ketiga mayat itu. Dalam sekejap, dia bisa melihat belati merah itu bergetar saat mengeluarkan suara melengking yang menusuk. Banyak pembuluh darah muncul di bilah belati, menciptakan pola yang rumit. Saat dia menatap belati yang menembus mayat, terbukti bahwa itu mulai mengikis mayat. Rambut Su Yun berdiri saat dia melihat adegan ini. Bilah ini, jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh benua bela diri langit. Apakah lu tidak takut? Pada saat ini, gadis rubah dengan penasaran mengalihkan pandangannya ke Su Yun. Dia masih tersenyum. Aku takut, jawab Su Yun. Oh, lalu bagaimana lu bisa terlihat begitu tenang? Ini mungkin, aku terlahir menyendiri. Su Yun dengan santai menjawab. Gadis rubah membeku sejenak dan kemudian mencengkeram perutnya saat dia terkikik. Kamu terlalu menarik. Titik. Setelah belati gadis rubah selesai menyerap darah dari 3 mayat, keduanya kembali ke jalan setapak. Kejam, berbahaya, jahat, bermuka 2, ini adalah penilaian Su Yun terhadap gadis rubah. Tampaknya hatinya acuh tak acuh dan tidak terkekang untuk segalanya. Benar, siapa namamu? Tiba-tiba, gadis rubah bertanya sambil berjalan ke depan. Aku, Su Yun ragu-ragu dan berpikir bahwa dia seharusnya tidak mengumumkan nama aslinya. Jika dia mengumumkan nama aslinya dan dia datang untuk membalas dendam pada keluarga Su, maka dia mungkin akan hancur. Namun, jika dia mengumumkan nama palsu, dan murid-murid keluarga Su mengungkapnya, maka gadis rubah ini mungkin akan menjadi sangat marah. Mengingat temperamennya, Su Yun takut dia tidak bisa lepas dari pemenggalan. Setelah memikirkannya, Su Yun memutuskan untuk bertaruh. Namun, lebih baik mengatakannya dengan jujur. Lagi pula, bahkan jika dia memiliki semacam dendam dengan keluarga Su, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, seorang murid sekte luar. Dengan status rendah dan kekuatannya yang rendah hati, dia tidak mungkin membawa masalah apapun pada dirinya sendiri. Setelah membuat keputusan, Su Yun menarik napas dalam-dalam. Namaku Su. Lihat, bukankah itu wilayah keluarga Su? Saat Su Yun hendak menyebutkan namanya, gadis rubah itu tiba-tiba berlari beberapa langkah ke depan. Dia tanpa sadar menyela Su Yun saat dia menanyakan kata-kata ini. Di kejauhan, gambar dinding batu besar yang tingginya beberapa meter muncul. Di balik tembok, ada banyak bangunan yang berjejer di jalan-jalan, yang atapnya dipasangi bendera. Spanduk gelap besar yang bergoyang tertiup angin memiliki satu kata, Su. Ya, itu adalah rumah dari keluarga Su. Su Yun mengangguk. Haha, gue akhirnya berhasil sampai ke keluarga Su. Mata gadis rubah itu berkilauan karena kegembiraan. Dia dengan cepat melewati Su Yun dan berlari lurus ke depan. Melihat penampilannya, sepertinya dia pasti mencari masalah dengan keluarga Su. Su Yun merasa lega, tetapi mulutnya menunjukkan kekek kecil. Namun, dia mempercepat langkahnya. Persidangan telah lama berakhir dan dia telah menghilang untuk waktu yang lama. Kemungkinan besar, keluarga Su mengira dia sudah mati. Dia tidak terlalu peduli dengan siapapun kecuali dirinya sendiri, tetapi dia masih khawatir tentang saudara laki-laki dan perempuan Xin Yue. Terutama King Er. Su Yun merasa jantungnya menegang, seolah-olah dia agak takut gadis itu mungkin telah melakukan sesuatu yang bodoh. Segera, keduanya tiba di gerbang utama keluarga Su. Hai, buka gerbangnya cepat dan beritahu Patriark Lu, tolong beritahu dia bahwa gue, Hu Qianmei, seorang master yang bersedia mengajar seni iblis ada di sini cepat. Buka gerbangnya, gadis rubah berteriak dengan kekuatan dan daya pikat maksimal yang bisa dia kumpulkan. Apakah dia sekuat itu? Setelah penjaga gerbang keluarga Su mendengar ini, mereka dengan cepat saling memandang. Tepat setelah mengirim kembali penatua Sekte Pedang Abadi, master lain muncul untuk mengajar seni iblis. Saat itu, Su Yun datang. Kedua murid sekte luar tiba-tiba menjadi pucat. Salah satu dari mereka dengan penuh semangat menggosok matanya dan menemukan bahwa dia tidak salah. Dengan tangannya,
Dia gemetar menunjuk dengan ngeri dan berkata, Su Yun. Apakah itu benar-benar lu, kamu belum mati? Su Yun, Hu Qianmei tiba-tiba mundur dan menatap pria yang datang bersamanya. Dia mengedipkan matanya dengan ragu, kamu adalah Su Yun.